Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rival Nuare Akbar dari kelas manajemen H1 dengan nomor MPM 10 12 06 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Inilah dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Virus corona tidak hanya memiliki dampak bagi kesehatan saja, tetapi memiliki dampak lain yaitu bagi perekonomian di Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia memperkirakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi baik dalam lingkungan rumah maupun lingkungan pemerintah. Dampak pandemi COVID-19 pada 3 sektor perekonomian di Indonesia. Yang pertama, pada sektor UMKM, yang kedua, sektor pariwisata, dan ketiga, sektor manufaktur. Baik, kita jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama, UMKM. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah sangat nyata. Dilansir dari BBC Indonesia, disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri yaitu Iksan, mengatakan anjuran jarak fisik yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilangkan dari rutinitas adalah tidak bepergian keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena pekerja tidak bisa menghasilkan uang. Mereka sudah pulang kampung dan tidak punya apa-apa dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki tahapan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Ciledug, Tangerang, Banten memilih tutup toko pada Selasa siang. Menurut keterangan pedagang, sepinya pengunjung sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Para pedagang memilih tutup karena tak sanggup membayar gaji karyawan dan sewa toko sebesar 25 juta rupiah per bulan. Para pedagang pun mendatangi kantor pengelola pusat perbelanjaan meminta dispensasi sewa bulanan sebesar 50%. Namun belum ada jawaban dari pihak pengelola. Untuk mengakali pendapatan, pedagang memanfaatkan jualan secara online. Selanjutnya dari sektor pariwisata. Dampak lain dari anjuran physical distancing tentu saja tidak jalan-jalan dan bepergian. Agen perjalanan hotel, transportasi, perjalanan wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Industri pariwisata dan industri penerbangan sangat berkaitan erat. Indonesia sebagai tujuan wisata dunia seperti Yogyakarta, Jakarta, Bali, dan Bandung juga daerah lainnya akan mengalami penurunan wisatawan asing. Selain wisatawan asing, banyak pula wisatawan lokal yang tidak bisa bepergian keluar kota maupun keluar daerah. Dari sektor wisata asing atau dari sektor penerbangan, banyak penerbangan yang membatalkan jadwal penerbangan, khususnya dari atau menuju Cina. Padahal wisatawan dari Cina jumlahnya melebihi 1 juta orang di tahun 2019 saja. Dan di Januari tahun 2020 terdapat 181.000 orang wisatawan dari Cina mengalami kenaikan 17,58% dibandingkan Januari 2019. Satu lagi yang tak kalah penting, sektor pariwisata pastinya akan terdampak merebaknya virus corona dari Wuhan, Tiongkok ini. Pasalnya, Tiongkok jadi salah satu penyumbang terbesar wisatawan ke Indonesia. Belum lagi negara lain yang sudah terpapar corona, yang juga jadi langganan turis Nusantara. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdhani menyebut, efek virus corona memang terasa, khususnya ke sektor pariwisata. Haryadi mencemaskan penurunan jumlah wisatawan jika virus ini masuk ke Indonesia.
Sementara Kementerian Pariwisata mengaku masih membahas lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Kesehatan Dunia PBB WHO. Yang terakhir adalah dari sektor manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya menggenjot industri karena kenaikan permintaan masyarakat. Sayangnya, karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Dilansir dari kata data, dampak virus corona bagi perekonomian di perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang melayani untuk libur bergantian, sehingga pendapatan berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan, perusahaan juga harus melakukan perhitungan pesangon. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaannya, dan berakhir udah pulang kampung atau cari pekerjaan lain. Karena proses pengurangan impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil proses akhir, manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, merebaknya virus corona di Tiongkok dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan ekspor-impor kedua negara. Meski selama ini hubungan dagang Indonesia masih defisit belasan miliar dolar dari Tiongkok. Apakah nilai tukar rupiah terpengaruhi? Dari data Bloomberg, sejak 31 Desember 2019, rupiah berfluktuasi terhadap dolar Amerika di pasar uang luar negeri. Sempat menguat, namun pada 6 Januari melemah hampir 14.000. Hingga puncak penguatannya pada 24 Januari saat ramai pemberitaan wabah virus corona. Namun, rupiah kembali tertekan. Namun Bank Indonesia melihat nilai tukar masih berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.